kepada kita bisa. Pak, ada rekod-rekod terus sih dua ini. Ada rekod-rekod. Kita diberi kesehatan dan kesempatan waktu untuk melaksanakan acara pelatihan calon guru profesional. Tentunya jenengan semua berada di jurusan PAI ya, ikhtiarnya menjadi guru PAI. Tapi nanti takdir menjadikan jenengan apa nanti wallahu alam itu ya. Pada acara pagi hari ini, sebelum kita masuk ke materi inti, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mohon untuk semua peserta, khususnya mahasiswa yang belum meng-on-kan videonya, tolong di-on-kan. Karena nanti di sela-sela kegiatan, admin kegiatan ini akan men-screenshot ya setiap slide dari layar ini nanti untuk pelaporan dan sebagai bahan kita menentukan peserta PPL. Karena perlu jenengan ketahui, kuota PPL untuk semester gasal 2021-2022 itu terbatas, hanya 300. Ya, 300. Sedangkan kemarin yang daftar PCGP itu ada 360 berapa? 60 lebih ya. 360 lebih. Otomatis nanti ada 60-an mahasiswa yang di semester besok tidak bisa mengikuti PPL dan bisanya nanti di semester yang akan datang lagi. Tapi jangan khawatir, sertifikat PCGP-nya masih bisa digunakan. Jadi untuk semester yang akan datang tidak perlu mengikuti PCGP. Itu nggih. Mohon diperhatikan yang belum di-on-kan, silakan di-on-kan. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan jadwalnya, sebenarnya acara PCGP ini kita dijadwal 2 hari. Tapi karena suatu hal, khususnya jurusan kita di PAI, kita kan banyak mahasiswa ini. Pendaftarnya aja melebihi. Dan kita juga kekurangan tenaga, maka kami berinisiatif, apa ini namanya, mempercepat acara PCGP. Ya, perlu diketahui saja. Yang pertama, untuk hari sesi pertama ini, nanti jam 8, ya hari ini jam 8.30 sampai jam 9.30, 1 jam, nanti penyampaian materi oleh Bu Hajah Nikmah. Beliau ini guru SMP 1 Wiradesa. Besok kalau jenengan ada yang PPL di sana, ya insya Allah akan dibimbing beliau. Kemudian jam 9.30 sampai jam 10.30 nanti acaranya tanya jawab. Setelah itu break. Nah, teman-teman mohon memperhatikan ketika break nanti silakan istirahat. Kok 10.30 sebentar ada salah. Jam 8.30 sampai 9.30 materi ya, 9.30 sampai jam 10 nanti tanya jawab. Setelah itu break setengah jam, 10.30 kita mulai lagi. Oke ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya sampaikan dulu daftar riwayat hidup dari narasumber pertama kita. Beliau Ibu Hajah Nikmah MPD, lahir di Pekalongan, berarti asli Pekalongan ya, 25 Juni 1966. Alamat beliau di Rawayoso, Wonokerto. Sekarang beliau sebagai guru di SMP Negeri 1 Wiradesa mulai tahun 1988 sampai sekarang, berarti sudah lama sekali ini. Dan beliau juga salah satu guru favorit dari adik-adik saya. Ya, kebetulan 2 adik saya dan istri saya juga alumni SMP Negeri 1 Wiradesa. Jadi kenal insya Allah sama beliau. Dan teman-teman juga yang alumni SMP Negeri 1 Wiradesa pasti sudah kenal Bu Nikmah ini. Ya banyak ya yang alumni SMP 1 Wiradesa ya di sini ya. Iya Pak. Karena lama banget ini. Saya lahirnya 87, beliau 88 iya, sudah Pak. jadi guru di Bu Nikmah. Kemudian beliau juga koordinator Tafiz di SMP IT As-Salam dan pengasuh Ponpes Tahfidzul Quran di SMP As-Salam. Untuk materi pertama yang akan disampaikan beliau Ibu Hajah Nikmah terkait dengan strategi pembelajaran aktif dan implementasi karakter building. Waktunya 1 jam, monggo kami persilakan kepada Bu Hajah Nikmah dan teman-teman mahasiswa tolong memperhatikan dengan seksama. Nanti ada acara sesi tanya jawab. Kalau ada sekiranya yang penting mohon dicatat.
Itu nggih mahasiswa nggih. Monggo kita persilakan Bu Haja Nikmah untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Pekalongan, yang kami hormati Ketua FTIK IAIN Pekalongan, yang kami hormati Ketua Jurusan PAI IAIN Pekalongan, segenap panitia dan seluruh peserta mahasiswa IAIN, calon pendidik profesional, calon pendidik tunas-tunas bangsa untuk kejayaan Indonesia. Merdeka! Hoi. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terbatasnya waktu, maka kita langsung saja ke inti permasalahan. Kita bersama-sama akan mengkaji sebuah tema, strategi pembelajaran aktif dan implementasi karakter building di sekolah. Untuk itu, yang pertama harus kita cermati adalah kita samakan persepsi definisi terlebih dahulu. Pertama, definisi pembelajaran aktif. Titik tekannya adalah pembelajaran yang melibatkan siswa. Melibatkan dalam hal apanya? Siswa itu secara aktif, baik fisik, psikis, maupun emosi. Dalam proses pembelajaran. Perlu digarisbawahi. Melibatkan siswa secara aktif, baik fisik, psikis, maupun emosinya. Kenapa perlu digarisbawahi? Bahwa ada kalanya proses pembelajaran, siswa aktif, tapi hanya aktif fisik saja. Bahkan aktif fisik itu pun tidak terkait dengan proses ketercapaian tujuan pembelajaran pada sesi itu. Misalnya, siswa sibuk ke sana kemari. Misalnya, gurunya sedang mempresentasikan sesuatu, siswanya perlombaan diskusi swasta. Atau misalnya lagi, kalau suatu sekolahan itu diperbolehkan membawa HP, tidak menutup kemungkinan siswanya itu aktif. Aktif apa? Aktif bermain HP sendiri. Perlu dicermati. Yang kedua, secara psikis, keterlibatan psikis dan emosi, apalagi panjenengan sedaya niku guru PAI. Guru PAI itu ranahnya lebih banyak ranah pembentukan psikis dan emosi. Untuk itu, pastikan ketika pembelajaran tidak sekedar fisik, tapi psikis dan emosi siswa pun turut aktif dalam pembelajaran itu dalam rangka proses terbentuknya karakter. Definisi yang kedua, karakter yang digarisbawahi adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti. Bisa kita bayangkan, saya sebagai guru matematika 1/4 abad lebih ya. Konon kabarnya guru matematika itu adalah guru yang paling sulit, pelajaran matematika pelajaran paling sulit, dan kemudian pelajaran yang paling tidak disukai kebanyakan siswa itu adalah matematika. Padahal matematika itu adalah sesuatu yang jelas, yang real, bisa kita hitung. Nah, ini bisa kita bayangkan, yang kita bentuk bukan materi ya, tidak sebatas materi yang bisa kita baca, yang bisa kita hafal, tetapi sifat-sifat kejiwaan. Sifat-sifat kejiwaan. Akhlak dan budi pekerti. Maka untuk itu kita tidak cukup memiliki mata di wajah saja,
Tapi sebagai seorang guru profesional diperlukan mata hati supaya bisa mendidik hati, mendidik sehingga sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti itu terbangun dengan baik. Apa itu karakter building? Yang digarisbawahi adalah usaha mengembangkan. Jadi fungsi sentral guru adalah bagaimana mengoptimalkan usaha untuk mengembangkan seluruh dinamika potensi siswa. Kalau kita ringkas dari 3 definisi itu, maka peran pendidik dalam implementasi karakter building, saya ulangi, peran pendidik. Apa maknanya? Seluruh pembicaraan kita pada materi ini dan juga nanti prakteknya di PPL maupun praktek setelah panjenengan sedaya menjadi guru, pastikan yang menjadi fokus pembahasan, yang menjadi fokus perubahan adalah pendidik. Bagaimana itu perannya? Sebagai pendidik itu kalau ketika kita mendidik siswa, setidaknya kalau kita berada di dalam kelas, maka konsentrasi kita itu 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah input, yaitu peserta didik. Apa yang dimaksud kita fokus konsentrasi pada peserta didik? Pastikan kita mengenal peserta didik. Apa yang kita kenal dari peserta didik? Minimal 1 nama. Sungguh ironis, seorang pendidik sekedar nama saja tidak hafal, tidak kenal. Apalagi yang harus diketahui, setelah kita mengenal nama peserta didik satu persatu, maka yang kedua kita mengenal karakter. Kalau prakteknya, saya dalam mengajar matematika, saya berusaha memastikan saya mengerti selain karakter adalah kemampuan awal peserta didik. Sehingga nanti ketika dalam proses pembelajaran, kita sudah tahu petanya. Bahkan kita sebelum masuk ke kelas, kita sudah memprediksi bagaimana kondisi peserta didik dan sejauh mana prosentase ketercapaian target yang sudah kita canangkan. Yang kedua yang menjadi fokus bagi para pendidik adalah proses pembelajaran aktif. Sehingga suatu saat terjadi misalnya saja, kita sebagai pendidik masuk kelas, mengajar, siswanya tidak aktif, maka tidak ada komentar kita sebagai pendidik. Siswa kelas ini itu anaknya pasif-pasif ya, sulit diajak bicara, sulit diajak diskusi. Sudah ditunjuk, sudah begitu, sudah begini, tapi tetap saja anaknya pasif. Memang kok anak sini itu sekolahan pinggiran, memang anak sini itu modelnya model tidak mau diajak aktif. Tidak ada kata-kata seperti itu. Fokusnya adalah bagaimana kita sebagai pendidik memproses agar proses pembelajarannya itu aktif. Apapun kondisi input peserta didik. Karena sesungguhnya pembelajaran itu adalah merubah dari input awal untuk kemudian sampai ke hasil akhir, output yang diinginkan. Atau dengan kata lain, ketika proses pembelajaran yang terjadi itu tidak aktif, siapa yang punya peran besar untuk merubahnya? Guru atau siswa? Tidak usah dijawab kelamaan, tentunya kita sepakat semuanya guru. Atau yang kedua, proses pembelajaran aktif, tetapi aktifnya itu belum menyeluruh antara aktif fisik, psikis, maupun emosi. Maka PR kita, bagaimana untuk menyelaraskan 3 aspek tersebut semuanya
aktif dalam pembelajaran. Dan kemudian ternyata tidak cukup hanya aktif saja, pastikan bahwa output peserta didik berkarakter. Artinya ketika kemudian sudah berhasil adanya proses pembelajaran yang aktif, namun outputnya belum tercapai karakter yang sudah ditentukan, maka berarti masih ada PR buat kita. Sebentar, bisa diaktifkan suaranya. Saya sedikit mau bertanya saja. Sedikit saja, enggak banyak. Coba kita bayangkan, kita mendidiknya karakter, tidak sekedar ilmu pengetahuan, tidak sekedar hafalan. Dari input peserta didik apa adanya menjadi sesuatu yang luar biasa. Pertanyaannya silahkan dijawab. Itu pekerjaan yang sulit apa mudah? Monggo. Sulit, Bu. Sulit. Alhamdulillah. Barakallah. 100 untuk mahasiswa calon peserta PPM. Betul. Jadi kita sudah ditutup. Saya hanya ingin memastikan itu saja. Sulit, Bu. Sulit. Jadi pastikan kita yakin bahwa hal itu sulit. Ya. Kenapa kita harus memastikan yakin itu sulit? Karena ketika kita itu tahu sulit, sebagaimana kita akan melakukan perjalanan. Ketika kita tahu bahwa perjalanan yang akan kita tempuh itu jauh, maka tentunya bekal yang kita persiapkan itu banyak sesuai dengan kebutuhan jarak jauh yang akan kita tempuh. Tetapi kemudian ketika target kita adalah perjalanan hanya 1 kilometer, tentunya tidak perlu banyak bekal yang kita persiapkan. Dengan kata lain, kalau kita sudah meyakini, kita sudah paham bahwa peran kita sebagai pendidik dalam mengimplementasikan karakter building itu adalah sesuatu yang sulit, maka tindak lanjutnya adalah kita mencari bekal sebanyak-banyaknya. Betapapun sulitnya, kalau kita melihat, dibuka sebentar, silahkan komentari gambar apa yang ada di slide berikut ini. Monggo. Gelas, Bu. Ya, Gelas lengkap lagi. gelas diisi air. Gambar gelas diisi air. Lengkap lagi. Gelas diisi air, gelasnya ngadeg, Bu. Ya, ada lagi? Air. Gelas berteman, Bu. Ya, cukup. Bisa ditutup biar enggak mengganggu ya, ditutup. Nah, ketika kita melihat gambar gelas ini, maka secara ekstrim ada 2 jawaban yang berbeda. Yang pertama dengan mengatakan bahwa gelas telah terisi air. Gelas telah terisi setengah bagian oleh air. Pernyataan itu dilontarkan oleh orang yang fokus terhadap isi gelas itu. Dan itu menunjukkan ketika kita melihat gambar ini, kemudian respon kita adalah gambar gelas yang telah terisi sebagiannya oleh air, itu menunjukkan rasa optimis. Fokusnya adalah fokus sesuatu yang sudah ada. Tetapi kemudian ketika respon yang kedua, itu adalah gambar gelas. Terisi air tidak penuh. Bagian atas itu belum ada airnya. Itu menunjukkan sikap pesimis. Dan ketahuilah bahwa dengan sikap optimis, maka semangat menjadi membara dan kemudian kesuksesan di depan mata. Sebaliknya, kalau sikapnya pesimis, yang terjadi adalah lemah semangat dan akan semakin menjauh kesuksesan. Bahkan na'udzubillah min dzalik, tidak menutup kemungkinan yang terjadi adalah keterpurukan. Apa maknanya?
Maknanya ketika kita menghadapi peserta didik, kita sudah menentukan target karakter yang akan dicapai ABCD. Ternyata karakter input yang ada adalah jauh dari itu. 0, bahkan bisa dikata negatif. Dalam menghadapi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Cari sisi-sisi positif, potensi positif dari peserta didik itu. Fokus kepada air. Artinya fokus kepada potensi positif peserta didik. Jangan terlena terhadap potensi negatif atau kekurangan peserta didik. Kemudian misalnya, potensi negatifnya apa ya? Saya gali kok nggak ada. Sudah anaknya itu pendiam, diam-diam ternyata tidak bisa mengerjakan tugas, tidak dilaksanakan. Kehadiran terlambat, bahkan kadang bolos. Kemudian ketika evaluasi, mengerjakannya sembarangan dengan hasil jauh di bawah KKM. Bagaimana saya bisa optimis kalau kondisinya seperti itu? Jawabannya adalah gali terus modal potensi siswa peserta didik yang ada. Apa yang kita temukan? Ternyata masih banyak sisi-sisi positif peserta didik kita. Contoh bahwa peserta didik kita adalah siswa yang ber-IQ normal. Bahwa peserta didik kita adalah siswa yang memiliki panca indera normal. Bahwa peserta didik kita adalah siswa yang memiliki fisik kesehatan yang standar. Itu sungguh potensinya yang sangat luar biasa. Betapapun seseorang memiliki katakanlah IQ yang tinggi, tetapi kalau kesehatan fisiknya, apalagi ditunjang kesehatan psikisnya, itu di bawah standar, maka untuk menuju mencapai target yang dicapai, yang kita targetkan, itu adalah sesuatu perjuangan yang lebih berat lagi. Saya tegaskan di sini, kita sebagai pendidik, fokus kepada peserta didik adalah potensi positif. Sehingga pantang buat buat pendidik mengatakan siswa nakal, mengatakan siswa bodoh, mengatakan memang siswa sulit diatur, mengatakan memang siswa itu si X misalnya dia semaunya sendiri dan seterusnya. Catat baik-baik itu. Kok bisanya Bu Nikmah menekankan catat baik-baik? Iya. Saya berusaha selama 1/4 abad lebih mengajar matematika, yang konon kabarnya sulit, barangkali di sini banyak yang alumni SMP 1 Wiradesa ya. Itu selalu saya ingat, saya jangan sampai mengatakan siswa si X itu bodoh. Walaupun kenyataannya dalam tanda kutip bodoh, tapi tidak. Nah, membentuk karakter. Bagaimana langkah membentuk karakter? Kita saksikan gambar di slide berikut ini. Rumah yang begitu megahnya. Maka begitu pula langkah membentuk karakter. Pertama, desainnya itu harus jelas. Karakter apa yang akan kita bangun pada diri pribadi peserta didik? Harus jelas. Jelas nama karakternya, dan jelas pula definisinya. Akan menjadi kacau ditambah galau, kacau ditambah kacau balau, kalau kemudian kalau kemudian kita sebagai pendidik belum mendesain dengan jelas, apalagi pemahaman, pengetahuan tentang karakter itu sendiri ternyata belum clear. Bagaimana kita akan membangun karakter kalau kita sendiri sebagai pendidik belum tahu persis apa itu karakter. Untuk itu,
pastikan langkah pertama dengan menyusun desain yang jelas. Desain yang jelas itu bisa tercermin antara lain dari RPP yang kita susun. Bukti desain jelas itu adalah adanya perencanaan. Dalam hal ini, dalam hal kegiatan belajar mengajar di SMP, SD, SMP atau SMA, kita mengenal adanya RPP. Dan ternyata desain yang jelas itu tidak cukup untuk mampu membentuk karakter peserta didik. Harus ada syarat berikutnya. Apa itu? Setelah desain yang jelas, harus dipastikan prosesnya cermat. RPP-nya oke. Step by step di RPP oke. Desain jelas, target jelas, terencana, semuanya oke, nilai 100. Tetapi kemudian ketika kita aksi, ketika kita mengimplementasikan rencana itu, ketika kita melakukan prosesnya tidak cermat. Nah, bagaimana supaya proses itu cermat? Maka kita pastikan kompetensi apa yang akan dicapai oleh peserta didik. Dan tentunya, saya garis bawahi lagi, kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik harus dipastikan bahwa kita punya kompetensi itu. Termasuk dalam hal karakter. Sangat penting sekali. Nah, ternyata masih ada satu hal lagi. Tidak cukup terencana, tidak cukup kompetensi, ternyata bahwa proses langkah membentuk karakter itu waktunya lama. Karakter jujur misalnya. Tidak bisa sekali pertemuan langsung peserta didik yang tadinya suka membual, tidak jujur, sekali pertemuan langsung jujur, tidak. Karakter disiplin misalnya, tidak mungkin itu bisa tercapai oleh hanya satu kali pertemuan. Kenapa? Karena itu memerlukan waktu yang lama. Untuk itu diperlukan sabar dan tekun. Pastikan kita menjadi orang-orang yang sabar. Dan dengan kesabaran itulah sesungguhnya Allah membalas kita dengan surganya. Sebagai pengalaman, saya sebagai guru matematika terkait dengan waktu yang lama, mendidik atau membangun karakter peserta didik. Yang saya contohkan di sini cukup satu saja saat ini, yaitu disiplin. Itu bukan sekali pertemuan, bukan dalam waktu 1 minggu, bukan dalam waktu 1 bulan, dan bahkan bukan dalam waktu 1 tahun. Kenapa demikian? Awal-awal proses kita mendidik siswa, siswanya masih begitu begini, tapi kemudian ketika kita akan menanamkan karakter disiplin dengan cara kitanya dulu yang disiplin. Bagaimana bentuk kedisiplinan kita? 1, disiplin jam kehadiran. Ketika kemudian jadwalnya itu 07.00, pastikan 07.00 sudah di depan pintu kelas. Bukan jadwal jam 7.00, jam 7.00 baru keluar dari ruang guru. Atau bahkan jam 7.00 baru menyelesaikan sarapannya. Walaupun kita berkhutbah panjang lebar keliling luas, kalau kitanya sendiri tidak menanamkan kedisiplinan, itu tidak bakalan bisa tercapai. Akhirnya satu generasi ganti generasi berikutnya, turun-temurun para peserta didik itu sudah mengenal, oh diulang Bundek mah hati-hati, harus disiplin masuknya, harus disiplin mengerjakan tugasnya, harus disiplin begitu begini. Setelah itu kita mengetam anak-anak peserta didik.
secara lebih cepat bisa menyesuaikan diri untuk disiplin. Jadi ingat bahwa langkah membentuk karakter, desain yang jelas dalam bentuk rencana sudah kita wujudkan, proses yang cermat dalam bentuk pemenuhan kompetensi sudah kita laksanakan, itu tidak cukup. Ada satu syarat lagi, yaitu waktunya lama. Dan itu butuh kesabaran dan ketekunan. Perlu diingat, ketika yang akan kita bentuk itu karakter, bukan hafalan. Bukan hafalan. Rukun Islam ada 5, 1. Rukun iman ada 6, 1. Nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25, yaitu nama-nama malaikat yang wajib diketahui ada 10, yaitu tidak sekedar pengetahuan dan hafalan itu, tapi pembentukan karakter. Maka modalnya, kalau sekedar pengetahuan, kalau sekedar hafalan, cukup kita dengan bersuara, berulang-ulang, mengingatkan ulang lagi, mereka akan hafal. Tetapi kemudian kalau karakter yang dibutuhkan bukan suara, tidak sekedar kata-kata, tidak sekedar teori, tidak sekedar anjuran, bahkan hukuman pun tidak efektif untuk bisa membentuk karakter. Kalau itu semuanya tidak didasari oleh ketauladanan. Jadi anak atau peserta didik bukanlah pendengar yang baik, tetapi mereka peniru yang ulung. Dengan demikian maka tindakan, teladan, tindakan itu lebih penting dari sekedar perintah. Perlu kita ketahui juga bahwa bagaimana konsep, bagaimana prinsip dasar kita merubah karakter peserta didik yang diamanahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan rumus gitu. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Konteksnya, ketika kita di dalam kelas, kemudian siswa itu belum aktif, maka yang perlu pertama kali dirubah adalah diri kita. Apanya yang dirubah? 3 aspek yang kita rubah. Pertama, perasaan. Apa yang dimaksud dengan perasaan? Tekad, kita luruskan niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu mendidik tunas-tunas bangsa, calon pemimpin bangsa untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Kenapa niat harus dikuatkan? Karena sesungguhnya kekuatan tekad itu adalah modal dasar pertama untuk bisa berjuang, untuk bisa berkorban, untuk bisa menapaki jalan-jalan kita sebagai pendidik. Apalagi coba dibayangkan PPL tantangannya tidak begitu banyak. Nanti tantangan yang nyata adalah ketika kita sudah betul-betul menjadi pendidik. Ketika panjenengan semuanya mendidik di sebuah institusi, di sebuah sekolahan, di suatu kelas. Pada saat yang sama, saat itu peserta didik kondisinya, karakternya jauh dari standar. Di saat yang sama, kita juga punya problem. Problem apa? Bisa problem kesehatan, bisa problem keluarga, bisa problem ekonomi, bisa capek, atau problem-problem yang lain. Tanpa azam yang kuat, tanpa tekad yang membara, maka energi kita untuk selalu ingin mengantarkan para peserta didik agar terbentuknya karakter akan luntur
dimakan oleh waktu. Idealisme sebagai guru profesional sedikit demi sedikit akan luruh seiring berjalannya waktu. Na'udzubillah min dzalik. Maka pastikan keyakinan kita bahwa peserta didik, bahwa kondisi kelas tidak akan berubah menjadi yang lebih baik sebelum kita sebagai pendidik merubah diri kita jauh lebih baik dari target karakter yang akan kita tanamkan pada peserta didik. Untuk itu, pastikan pendidik, pastikan kita telah mempunyai nilai yang berkarakter, yang mana nilai karakter itu yang akan kita transformasikan kepada peserta didik, dan pastikan pula kita sebagai pendidik itu mempunyai daya kreativitas dan daya inovatif yang tinggi dalam rangka mengimplementasikan karakter tersebut. Karena sesungguhnya menjadi pendidik itu ada rasa seninya. Apa maksudnya? Mendidik karakter yang sama pada sekian siswa bisa jadi pendekatannya itu berbeda. Mendidik karakter yang sama antara satu generasi 90-an dengan generasi 2000, apalagi dengan generasi 2010, terlebih dengan generasi 2020, pendekatannya tidak sama. Harus selalu kreatif dan inovatif. Untuk itu maka Allah Subhanahu wa taala berpesan bahwa jadilah insan robbani, jadilah hamba-hamba Allah yang taat. Caranya bagaimana? Selalu mengajarkan, kita sebagai pendidik selalu mengajarkan, dan jangan lupa selalu mempelajarinya. Tidak hanya berhenti sebagai pengajar saja, tetapi kita senantiasa mempelajari atau kita senantiasa belajar. Tuntutlah ilmu mulai sejak buayan hingga ke liang lahat. Long life education. Belajar sepanjang hayat. Siapa yang berani mengajar, ya harus berani belajar selamanya. Pastikan kita belajar selamanya. Tidak berarti lulus PPL, selesai sudah. Kalau Mbak Salma ini ya. Tidak berarti wisuda, belajarnya sudah selesai. Tidak berarti kemudian sudah mengajar, bahkan diterima menjadi CPNS, menjadi PNS, selesai sudah. Episode belajarnya tidak demikian. Tetapi kalau kita mendeklarasikan diri kita sebagai seorang pendidik, apalagi yang profesional, pastikan kita harus selalu berani belajar selamanya. Kenapa kita harus memastikan kita harus berani belajar selamanya? Karena kendala di lapangan tidak sedikit. Panjenengan yang kebanyakan mungkin belum berkeluarga, yang kebanyakan masih muda-muda saja, ada alasan untuk tidak optimal dalam belajar. Apalagi coba jenengan bayangkan, ketika sudah berkeluarga, seorang wanita yang sudah berkeluarga, punya anak 1, 2, 3, punya kesibukan itu, ini anak ini tanggung jawab semakin besar. Orang kok berbelajar. Nah, untuk itu pastikan agar kita dikoberkan oleh Allah untuk senantiasa belajar sepanjang hayatnya. Kita pastikan ketika kita menjadi pendidik, ketika kita berani mengajar, maka kita harus berani belajar selamanya. Bagaimana langkah-langkah karakter building? Yang pertama yang harus kita tanamkan pada peserta didik, harus disepakati bersama. Nilai moral, pengetahuan moral, mana yang baik, mana yang buruk. Contoh kecil. Tawuran.
tawuran. Mungkin kalau kita survei ke pelajar, tidak menutup kemungkinan mereka memandang tawuran itu adalah hal yang positif. Karena tawuran itu menunjukkan jati diri, menunjukkan solidaritas teman, solidaritas antar sama-sama sekolah X. Ada temannya di sekolah X yang disakiti atau yang dihina atau apa, kemudian teman-teman satu gengnya itu dengan solidaritas yang tinggi membelanya, akhirnya tawuran. Untuk itu di awal pastikan mereka mengerti pengetahuan moral, mana yang baik, mana yang buruk. Contoh yang lain, bully-membuli. Kenapa kemudian ada fenomena bully-membuli? Itu disebabkan salah satunya tidak menutup kemungkinan persepsi mereka terhadap pembulian itu adalah bukan moral yang buruk. Bahkan bisa jadi itu prestis. Memiliki grade di atas lebih dari teman-temannya. Satu lagi contoh, memastikan moral yang baik yang mana, yang buruk yang bagaimana, adalah mencontek. Mencontek baik ketika mengerjakan tugas yang di situ ada aturannya, tidak boleh saling kerjasama, terlebih mencontek kerjasama atau lebih parahnya mencontek ketika ujian. Kenapa ada pelajar yang kemudian ketika dia mengerjakan tugas, bahkan ketika dia melakukan penilaian akhir, dia mencontek atau kerjasama? Bisa jadi persepsinya bahwa mencontek kerjasama itu adalah moral yang baik. Apa dasar hukumnya? Kasihan Bu, dia nggak bisa. Kalau nggak saya bantu nanti kalau nggak lulus gimana? Bisa jadi persepsinya mencontek itu adalah dalam rangka membantu orang tua. Biar cepat lulus. Kalau nggak lulus, kasihan orang tua. Bayarnya semakin banyak, sementara adik-adik yang harus dibiayai masih ada. Dan banyak lagi kemungkinan alasan-alasan lain. Maka pastikan sebelum kita menanamkan karakter yang sudah ditentukan, yang sudah direncanakan, pastikan peserta didik mengetahui mana moral yang baik, mana moral yang buruk. Setelah clear ini, kemudian menumbuhkan pada peserta didik penghayatan moral. Contoh, kalau konteksnya tentang berbakti pada orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Al-ayah. Apa feeling moral penghayatan di sini? Bahwa ketika kita berbakti, ketika kita menanamkan peserta didik untuk berbakti pada orang tua, penghayatan pada peserta didik itu adalah bagaimana orang tua dulu. Ketika kita masih dalam kandungan, begitu susah payahnya mengajar selama 9 bulan. Peserta didik bisa menghayati bagaimana sakitnya, bagaimana perjuangannya ibu yang melahirkan kita.
melahirkan peserta didik. Kemudian peserta didik melakukan penghayatan berikutnya adalah bagaimana ibu kita membesarkan kita dari yang kemudian tidak bisa apa-apa kecuali hanya menangis. Tertawa pun belum bisa. Bahkan untuk melihat, bukan membuka mata ya, untuk melihat konon baru bisa bayi lakukan setelah berumur 40 hari. Membayangkan visualisasi betapa pengorbanan ibu dan juga betapa pengorbanan bapak untuk kemudian mendidik peserta didik tersebut akhirnya menghadirkan bakti peserta didik kepada orang tua adalah sebuah kebutuhan. Sudah melampaui, bukan lagi kewajiban tetapi kebutuhan. Kalau kewajiban tergantung itu sebuah keterpaksaan. Tapi kalau kebutuhan itu sudah tidak terpaksa lagi. Sudah butuh untuk berbakti pada orang tua. Kalau perlu ditingkatkan satu level di atas kebutuhan. Feeling moralnya itu bagaimana menjadikan peserta didik itu hobi berbakti kepada orang tua. Dan sekali lagi, karakter ini tidak bisa tertanam pada peserta didik sebelum pendidik mengetahui, menghayati, dan melaksanakan terlebih dahulu. Kalau tidak demikian, maka yang terjadi omdo ya, omong doang, atau apa? Jarkoni, pinter ngajar, ora pinter nglakoni. Jadi sungguh pendidik profesi guru yang paling istimewa adalah guru PAI. Karena di situ nilai karakternya sungguh sangat dominan sekali. Setelah kita memastikan peserta didik memiliki penghayatan moral dari karakter yang akan kita tanamkan, berikutnya adalah moral action atau perilaku. Memastikan tidak sekedar menghati, ya kasihan ya ibu dulu waktu mengandung, kasihan ya ibu dulu waktu melahirkan, kasihan ya, hanya sekedar kasihan aja feeling tanpa ada action, maka feeling saja tidak cukup, harus dibuktikan dengan perilaku. Nah, untuk ini semuanya, maka perlu metode pembelajaran yang sesuai dengan penanaman nilai. Dan saya ulangi lagi, metode itu dinamis. Metode yang satu tepat untuk satu generasi, belum tentu tepat untuk generasi berikutnya. Untuk itu, kita pastikan kita sebagai pendidik profesional menjadi pendidik yang selalu inovatif dan kreatif. Nah, setelah kita memilih metode pembelajaran yang sesuai, maka kemudian kita lakukan proses internalisasi karakter pada setiap peserta didik untuk membentuk perilaku. Internalisasi karakter, tidak sekedar hafal karakter, tapi karakter itu menginternal dalam diri santri, diri keseluruh santri ya, maaf ya, pada terinternalisasi pada peserta didik yang dari proses internalisasi itu kalau sudah clear baru bisa diharapkan akan terbentuk perilaku. Kenapa kemudian secara moral, pengetahuan moral sudah oke, tapi kok perilakunya belum muncul? Kurang apa ya aku ya? Sudah saya arahkan dengan materi itu, dengan materi ini, dengan cara begitu, dengan cara begini, tapi perilakunya kok belum muncul. Jawabannya adalah di internalisasinya. Belum menginternal. Kalau belum menginternal, kalaupun kemudian muncul perilaku, tapi kalau perilaku itu tidak didasarkan pada internalisasi moral, internalisasi karakter, maka yang akan terjadi
beda tempat, beda waktu, beda action. Atau dengan kata lain, barangkali kita mengenal karakter buron. Mohon mic-nya untuk di-off-kan. Ya. Bagaimana prosesnya? Menurut filosofi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara, bahwa peserta didik kita olah 4 aspek. Yang pertama, olah hati. Etika. Kita ketahui bahwa hati adalah jenderalnya tubuh. Buruk baiknya perilaku itu ditentukan oleh buruk baiknya hati. Maka pastikan ketika pembelajaran kita sentuh hati para peserta didik. Berikutnya adalah olah pikir. Harus tahu pengetahuannya. Kalau dihubungkan dengan slide yang sebelumnya, olah pikir itu berarti ada pada tahap berapa? Tadi ada berapa tahap? Bisa dibuka? Tadi stepnya ada berapa? 3. Ada 3 ya. Olah pikir itu terletak pada step yang mana? Olah pikir step yang mana? Ya, step pertama. Knowing, Bu. Ya, pengetahuan step pertama. Ya. Pengetahuan. Ya, kemudian kalau olah hati dan olah karsa terletak pada step kedua. Olahraga terletak pada Yang kedua, Atos luar biasa, mahasiswa IAIN Pekalongan, calon pendidik profesional dan insya Allah menjadi pendidik profesional yang akan menghantarkan kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya Allah. Alamin. Nah, kemudian nilai-nilai karakter apa yang akan kita tanamkan? Banyak. Di sini antara lain yang disebutkan di sini religius, jujur dan seterusnya dan seterusnya. Yang mana nilai karakter kayak ini itu bisa dikelompokkan menjadi religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas. Yang perlu kita camkan adalah yang perlu kita kaji ulang dan terus dikaji dalam rangka menanamkan karakter-karakter ini, maka variasi metode pembelajaran. Metode pembelajaran berbasis masalah. Konteksnya kejujuran, berbasis masalah. Misalnya ada masalah, satu hari ada evaluasi 3 mata pelajaran, sementara misalnya saja keluarga di rumah, keluarga peserta didik, ibunya sedang sakit, bapaknya keluar kota, adik-adiknya kecil-kecil, belum bisa membantu pekerjaan rumah, maka peserta didik tersebut banyak waktu digunakan untuk membantu ibunya yang sedang sakit. Akibatnya, ketika dia mengerjakan evaluasi, maka dia belum melakukan persiapan diri dengan baik. Itu kan masalah. Pertanyaannya, bagaimana solusinya? Dilemparkan ke peserta didik. Pada realitasnya, solusi ketika ada masalah itu, menurut jenengan kira-kira apa solusinya? Nyontek atau manajemen waktu dengan lebih baik? Secara umum, realitas ini, realitas bukan teori ya, realitas. Monggo, silahkan. Nyontek. Nah, nyontek ini peluang metode pembelajaran berbasis masalah ini peluang untuk memasukkan nilai kejujuran. Bisa jadi metode pembelajarannya berbasis proyek. Proyek bisa proyek di dalam kelas, bisa proyek di luar kelas.
Proyek di dalam kelas, misalnya kita akan menanamkan satu sisi kerja keras, di sisi lain bersahabat, komunikatif. Dan satu lagi adalah peduli sosial. Caranya gimana? Proyek apa yang akan kita berikan pada peserta didik? Silahkan berpendapat. Monggo. Monggo, salah satu berpendapat. Silahkan. Masih belum ada yang berpendapat? Maaf Bu, Masih gelap ya? Pertanyaannya Bu, Mbak. Oh, diulang pertanyaannya. Contoh yang pertama kan PBL. Sekarang contoh yang kedua berbasis proyek. Pertanyaannya adalah buatlah desain proyek, desain pembelajaran dengan metode pembelajaran berbasis proyek yang akan menanamkan karakter. 1, kerja keras. 2, bersahabat atau komunikatif. 3, peduli sosial. Silahkan. Atau masih betul-betul gelap? Ya. Masih gelap. Gelap ya, ya. Kalau gelap, tak kasih lampu ini. Datanglah lampu. Bagaimana kata Kartini? Habis gelap terbitlah terang. Ya, oke. Salah satu contohnya adalah kita beri proyek kerja kelompok. Jenis pekerjaannya apa? Jenis tugasnya apa? Banyak sekali. Yang pasti metodenya adalah tugas kelompok. Nah, di situ kita amati siapa siswa yang kemudian kerja keras. Biasanya, apalagi pelajar, mahasiswa saja, tapi bukan mahasiswa IAIN Pekalongan ya. Ketika kerja kelompok, satu kelompok misalnya ada 5, sudah 2 orang ada yang kerja keras, maka yang lainnya kerja keras juga, kerja keras titip nama. Kalau yang terjadi kemudian begitu, kita amati. Siapakah mereka yang kerja keras? A, B. Siapakah mereka yang hanya sekedar numpang nama? Atau belum muncul, belum kelihatan karakter kerja kerasnya? C, D, E. Nah, PR buat kita. Untuk CDE, bagaimana mengembangkan kerja keras dia? Pengamatan berikutnya, bagaimana dia bisa bersahabat komunikatif? Bentuknya apa? Dalam kerja kelompok itu, apakah ada perselisihan? Apakah ada bahasa Jawa ya? Maido. Judulnya perlombaan Maido. Ini belum jadi gara-gara kamunya nggak ikut aktif dan seterusnya dan seterusnya. Maido Hasana. Maka pastikan tidak cukup dengan kerja keras, tetapi bagaimana orang yang sudah mampu, peserta didik yang sudah mampu bekerja keras, si A dan si B tadi, dia juga mempunyai energi untuk mengimplementasikan karakter bersahabat dalam bentuk berkomunikasi, mengkomunikasikan kepada CDE yang saat itu dia belum dalam kondisi kerja keras. Dan kalau kemudian dia sudah mampu mengkomunikasikan dan berkomunikasi secara efektif, maka bisa kita lihat sejauh mana kepedulian sosial peserta didik tersebut. Bagaimana untuk metode penemuan, pencarian, penelitian, inquiry, discovery learning, bisa dikembangkan lagi.
Tentu tidak semuanya bisa diberi contoh, apalagi ini waktunya sudah lebih dari 3 menit, berarti berikutnya kejar tayang. Melengkapi dari slide sebelumnya, ada 3 tahap, maka di sini lebih rinci lagi. Yang pertama nilai, kemampuan memberikan penilaian terhadap sesuatu, yang kemudian memunculkan sikap menerima atau menolak atau mengabaikan sesuatu itu. Untuk kemudian kemampuan membentuk suatu sistem nilai dan pada akhirnya kemampuan untuk menghayati. Apa saja itu? Implementasi karakter di dalam kelas. Yang pertama, kembangkan atribusi usaha. Atribusi usaha itu diwakili oleh karakter, kerja keras, tanggung jawab. Yang kedua, hargai semua usaha. Ekspresikan dengan nilai karakter, kreativitas, dan menghargai prestasi. Dan seterusnya, nanti bahan tayang mau di-share apa mboten? Mau di-share apa enggak? Ya, oke. Kalau mau maka tidak perlu saya bacakan semuanya. Nanti dipelajari sendiri. Sampai kemudian yang terakhir adalah libatkan siswa dalam membuat peraturan kelas. Kita posisinya sebagai pendidik, bukan sebagai kepala sekolah. Maka peraturannya adalah peraturan kelas. Bagaimana ketika peserta didik itu terlambat masuk kelas, aturannya apa? Bagaimana kalau kemudian peserta didik itu terlambat mengerjakan tugas? Bagaimana kalau peserta didik itu membolos? Selain peraturan-peraturan negatif atau hukuman, ya pastikan ada peraturan ribet. Apa yang akan apresiasi apa yang akan kita berikan kepada peserta didik? Kemudian ketika peserta didik itu bisa menyelesaikan evaluasi dengan nilai sempurna 100, bagaimana ketika dia bisa menjadi tutor sebaya, membantu sesama temannya yang butuh bantuan, apa apresiasi yang kita berikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kita melibatkan siswa, melibatkan peserta didik, sehingga peserta didik merasa memiliki aturan itu. Tidak sebaliknya, peserta didik merasa menjadi objek aturan. Ketika yang dirasakan oleh peserta didik bahwa dia sebagai objek sebuah aturan, maka aturan itu tidak berjalan secara efektif. Sebagaimana kalau dibandingkan bahwa peserta didik merasa memiliki aturan itu. Barangkali mungkin sebuah contoh ketika kita naik motor milik sendiri dari hasil tabungan, motor baru bayar, bukan baru utang. Kemudian bagaimana cara kita merawatnya dibanding dengan ketika kita naik Gojek atau nyewa motor yang kita sudah merasa membayarnya, tentu perawatannya, kita cara memeliharanya itu jauh lebih bagus ketika motor itu milik kita sendiri, kita wujudkan motor itu dengan susah payah. Begitu pula konteksnya dengan peraturan. Ketika siswa merasa memiliki peraturan, ketika siswa merasa terlibat dalam menyusun aturan itu, maka siswa lebih support, lebih aktif untuk kontribusi menegakkan aturan itu. Kenapa diperlukan kontribusi peserta didik untuk menegakkan aturan? Karena tanpa kontribusi, tanpa perhatian, tanpa kepedulian peserta didik untuk menegakkan aturan, bisa jadi aturan hanya ada di atas kertas. Dan tidak menutup kemungkinan aturan itu bukan mempermudah pendidik untuk bagaimana mengelola peserta didik, tetapi sebaliknya menjadikan pendidik tambah gawean, menyulitkan sebagai pendidik. Ya. Yang kalau itu sudah kita lakukan, maka harapan ada di depan mata kita, 4 pilar pendidikan. Apa itu?
pendidikan untuk mengetahui, pendidikan untuk melaksanakan, pendidikan untuk melaksanakan secara mandiri, dan kemudian pendidikan itu karakter untuk bisa diperjuangkan, diaplikasikan mendatang sampai insya Allah akhir hayat peserta didik kita menjadi husnul khotimah lewat tangan kita, maka pahala kita sebanyak pahala peserta didik yang kita didik. Allahumma amin. Ya. Analogi pendidik, guru yang baik bagaikan petani. Mereka menyiapkan bahan dan lahan belajar di kelas, memelihara bibit penerus bangsa, menyirami mereka dengan ilmu, dan memupuk jiwa mereka dengan karakter yang luhur. Maka pastikan guru yang ikhlas adalah petani yang mencetak peradaban. Untuk itu pastikan kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, pastikan yang pertama dan utama niat kita adalah bersih, ikhlas karena ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat menanti kita. Dan dengan demikian maka akan kita bisa mewujudkan sebagai guru inspiratif, yang mana guru inspiratif itu diawali dengan pemenuhan 4 kompetensi guru profesional, yang pada akhirnya adalah dia tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi mentransformasi nilai-nilai, mentransformasi karakter. Sebagai closing statement, bahwa pembelajaran karakter bukan sesuatu yang mudah, tetapi la takhaf wa la tahzan, jangan bersedih, karena Allah sudah berjanji, maka sesungguhnya bersama satu kesulitan akan banyak kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada banyak kemudahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab langsung saya handle atau Pak? Terima kasih Ibu Hajah Nikmah atas materi yang disampaikannya, sangat luar biasa dan inspiratif bagi teman-teman mahasiswa dan kita semua, khususnya untuk persiapan PPL teman-teman. Nah, tadi sudah dipahami dengan baik ya oleh teman-teman. Maka sesi selanjutnya 30 menit sampai jam 10. Silahkan bagi teman-teman mahasiswa yang mau bertanya kepada Bu Hajah. Yang pertama 3 penanya dulu. Monggo dipersilakan dengan klik reaction di Zoom-nya itu, reaction kemudian angkat tangan itu. Ya, terima kasih. Monggo 3 penanya. Screen. Ngapunten Bu Nikmah, share screen-nya Ya, bisa keliru ya. di-open dulu. Saya tadi keliru. Sebentar tadi ini. Kok keliru ya? Sebentar. Bentar. Ya, sampun hilang Bu saja. Monggo 3 teman mahasiswa yang bertanya, siapa dulu ini? Yang mau bertanya mic-nya dinyalakan. Ya. Bapak. Siapa sih Pak saya? Siapa? Sudah bisa bertanya sekarang, Pak? Boleh, monggo. Kuntari ya? Iya. Ya, monggo Kuntari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Bu Hajah Nikmah. Materinya sangat luar biasa sekali ya, Bu. Sangat semangat sekali. Yang sebelumnya perkenalkan, nama saya Kuntari, NIM 2118203. Sedikit bertanya, Bu. Kan kalau di sekolah negeri itu tidak semuanya siswanya muslim ya, ada yang non-muslim. Nah, kalau saya sendiri kan tidak berpengalaman di sekolah negeri. Alhamdulillah sekolahnya luar negeri, terus menunjuk saya swasta, MTS, terus MA. Nah, kira-kira bagaimana strategi kita sebagai guru PAI dalam menanamkan pendidikan karakter untuk anak-anak yang non-muslim tersebut, Bu? Soalnya kan
apakah di kelasnya nanti dipisah atau bagaimana? Karena kan pendidikan karakter itu sudah tanggung jawab kita, tidak hanya untuk peserta didik yang muslim saja kan, seperti itu Bu. Terima kasih, mungkin hanya itu saja pertanyaan dari saya. Langsung dijawab kenapa Pripon? 3 penanya dulu. Oh, nggih 3 penanya. Nggih, monggo. 2 lagi. 2 lagi. Saya Pak. Siapa? Siti Nisrofa. Ya, monggo Siti Nisrofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nisrofa 11818130. Di sini saya ingin bertanya Bu, bahwa ketika menjadi seorang pendidik, kita harus sadar ya Bu, bahwa kita itu anak, kita harus bisa menyentuh sisi emosinya, psikisnya. Anak itu kan dan kita tidak tahu bagaimana, artinya bisa juga dalam kondisi yang semangat atau punya mana ya dan emosi masing-masingnya. Artinya bagaimana kita orang didik yang kenal itu kan anak itu bersiap menerima pembelajaran dari juga. Dan artinya kan kita juga berprinsip pendidikan humanis Bu. Bahwa yang kita ajar itu ya seorang anak, bukan harus dijeli materi terus itu enggak gitu. Terima kasih Bu. Oke. Oke. Pendidikan humanis. Selanjutnya 1 lagi. Siapa? Saya Pak. Siapa? Saya Pak. Laila Fajrianti, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nikmah atas penjelasannya. Sedikit izin bertanya ya Bu, nama saya Laila Fajrianti, NIM 2118160. Dalam metode pembelajaran itu kan guru diperlukan harus memiliki sifat kreatif dan inovatif ya Bu. Cara menumbuhkan sikap tersebut itu bagi kita nanti menjadi guru itu seperti apa ya Bu? Karena kan kreatif dan inovatif tersebut kan kita itu harus lebih banyak belajar seperti itu. Langkah-langkahnya itu gimana ya Bu agar kita bisa mempunyai sikap yang kreatif dan inovatif tersebut. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sudah ada 3 penanya. Yang pertama Mbak Kuntari tadi bertanya terkait dengan strategi pendidikan karakter untuk anak non-muslim, yang mana kita adalah calon guru PAI ya. Yang kedua tentang Mbak Siti Nisrofa, tadi agak suaranya mic-nya agak ada gempa gitu ya. Ya karena ada gempa, maka ya intinya adalah tentang pendidikan humanis tadi. Yang ketiga Laila Fajrianti, bagaimana cara menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif. Monggo Bu Hajah. Luar biasa, pertanyaannya sangat berbobot sekali. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa si penanya ini memiliki kemauan dan cita-cita yang besar untuk menjadi pendidik yang profesional untuk menanamkan karakter pada tunas-tunas bangsa. Luar biasa. Saya jawab dari 3 pertanyaan ini jawabannya menjadi 2. Nomor 1 dan nomor 2, 3 saya jadikan 1. Pertama, teknis nomor 1 untuk non-muslim di sekolah negeri gimana? Ketika pelajaran PAI, maka yang ada di dalam kelas hanya siswa yang beragama Islam saja. Bagaimana yang beragama selain Islam? Dia di luar kelas. Ngapain? Ada tugas tersendiri. Terus dia dapatnya pelajaran agama gimana? Kalau dulu di SMP Wiradesa konon katanya kalau dulu sekali saya belum di situ, itu siswa tersebut dititipkan di entah di tempat ibadah atau di mana. Nah, kemudian saya hadir di situ, itu mendatangkan guru dari luar sesuai dengan agama yang mereka anut. Kalau sekarang sudah ada CPNS, ini sedang proses untuk menjadi PNS,
guru non-muslim. Ya. Jadi tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Bahkan kalau saya pelajaran matematika berarti siswanya, peserta didiknya kan semuanya ikut. Apakah kemudian penanaman karakter itu terkendala? Enggak. Karakter itu bersifat universal. Disiplin dimanapun, di negara manapun, ya. Atau kalau dikata ora waneso, ora sore, ora bumi, yaran disiplin itu ya sama. Mohon di. Saya pikir cukup jelas. Yang kedua dan ketiga, kata ulama besar Imam Ghazali, berbicaralah dengan hati. Maka konten pembicaraan itu akan diterima oleh hati. Dan ketika berbicara dengan mulut tanpa hati, maka konten pembicaraan itu akan ditangkap oleh telinga. Dan tidak menutup kemungkinan ditangkap oleh telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Yang ketiga, hati adalah raja. Hati adalah penentu apa yang akan seseorang lakukan. Untuk itu, maka bagaimana cara menghadapi peserta didik yang begitu begini? Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, bagaimana supaya kita menjadi pendidik yang senantiasa kreatif dan inovatif? Yang pertama, langkah pertama dibangun adalah hati. Tanggung jawab kita, kesungguhan kita untuk menjadi guru profesional, untuk menjadi guru inspiratif. Tidak kelihatan. Actionnya tidak kelihatan, karena itu ada di dalam hati. Tetapi kita tidak bisa melihat hati seseorang, tetapi pancarannya, suasana hati itu terrefleksikan pada sikap. Bagaimana sikapnya? Bagaimana sikap menghadapi kondisi peserta didik yang berwarna-warni, begitu dan begini? Dan bagaimana supaya kita sebagai pendidik itu senantiasa kreatif dan inovatif? Selalu 3 hal ini berulang dan berulang. Yang pertama, kita menyusun rencana. Rencana kita susun dari hasil evaluasi sebelumnya atau kondisi awal. Yang kedua, kita laksanakan perencanaan itu dengan langsung diikuti. Yang ketiga, evaluasi. Jadi ketika kita action di depan kelas, ya, kemudian ada peserta didik yang kurang memperhatikan, atau dalam bentuk-bentuk respon negatif yang lain, langsung kita evaluasi, saya kurang apa ini? Bisa jadi suaranya, volume suaranya kurang tinggi. Sehingga peserta didik yang duduk di belakang itu tidak bisa menangkap suaranya. Maka dia responnya negatif. Atau bisa pula pembelajaran kita nggak menarik. Nah, biar menarik itu gimana? Apa yang peserta didik butuhkan? Apa yang peserta didik sukai? Kita harus tahu itu. Kemudian kebutuhan dan hal-hal yang disukai oleh peserta didik itu kita penuhi. Contoh praktis yang tadi saya katakan, konon kabarnya matematika itu sulit dan banyak siswa tidak suka matematika. Dengan clear and clean pendidikan karakter, maka siswa SMP 1 Wiradesa, wabil khusus peserta didik saya, ketika ditanya pelajaran apa yang paling disukai, betul-betul ini ada survei. Nah, ternyata sebagian besar mereka menjawab pelajaran matematika. Dibuktikan dengan apa? Tidak sekedar mereka merasa senang pelajaran matematika, dibuktikan dengan kedisiplinan. Sebelum guru hadir, siswa peserta didik sudah siap di dalam kelas.
kedisiplinan mengerjakan tugas. Kenapa kemudian siswa itu bisa disiplin mengerjakan tugas? Karena kita sebagai pendidik disiplin mengoreksi tugas. Maka evaluasinya adalah ketika kemudian siswa ogah-ogahan atau setidaknya berlambat-lambat dalam mengerjakan tugas, evaluasi buat kita adalah koreksinya. Maka saya katakan, ketika guru itu cepat mengoreksi, maka peserta didik cepat mengerjakan tugas. Maaf ini ya, ada sedikit rahasia, tapi rahasia umum. Kadang peserta didik itu, kadang pendidik itu semangat memberi tugas, dikumpulkan. Terus tugasnya di ruang guru, numpuk, jam berganti jam, hari berganti hari, bahkan minggu berganti minggu, yang pada akhirnya, kalaupun kemudian dinilai, dikembalikan, itu kadang kalau banyaknya tugas, hanya tanda tangan. Itu di, efek ke peserta didik kurang bagus. Nah, supaya disiplin bagaimana? Ada tugas, langsung koreksi, langsung kasih ribet, langsung kasih nilai. Yang keliru, langsung dikasih tahu di mana letak kesalahannya, kemudian langsung diminta untuk memperbaiki. Bahkan yang saya lakukan untuk shock terapi mereka, waktu itu jam kerja, mengajar sampai jam 1:30, 13.30, saya bilang sama peserta didik, kalian harus menyelesaikan tugas ini sekarang. Kalau tidak sekarang, maka Bu Guru tunggu sampai selesai. Apa yang terjadi? Ada 1-2 anak menyelesaikan sampai azan asar. Betul-betul saya tunggu. Dan kemudian apa efek berikutnya? Efek berikutnya, sebelum ada mata pelajaran matematika di kelas itu, mereka sudah bertanya-tanya materi untuk berikutnya itu, materi apa di kelas lain yang jadwalnya terlebih dahulu. Mereka sudah mencoba belajar materi yang akan disampaikan. Bahkan ada mereka yang sudah mengerjakan soal-soal dari kelas lain. Akhirnya apa yang terjadi? Sangat membantu pendidik. Kita tidak perlu mengkondisikan, tidak perlu itu ini. Mereka sudah disiplin, mereka sudah tanggung jawab. Tentunya tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Pastikan kita telah berkorban lebih dahulu, kemudian kita menanti hasil perjuangan. Secara umum gitu, teknis panjang sekali. Teknis inovasi, kreasi itu secara teknis ya panjang, tapi secara filosofi seperti itu. Nanti di perjalanan akan ketemu sendiri. Oh, kalau begitu begini, kalau begitu begini. Dan sekali lagi setiap anak bisa berbeda, apalagi setiap generasi itu kreativitas dan inovasinya juga berbeda. Oke, monggo. Ya, terima kasih Bu Hajah. Sangat luar biasa juga atas jawabannya. Teman-teman gimana? Sudah jelas ya, teman-teman mahasiswa? Ya, untuk teknis nanti ketika jenengan PPL nanti akan paham sendiri bagaimana menghadapi siswa di dunia nyata, gitu ya. Kemudian terkait tugas, ya, tolong jenengan nanti juga jangan terlalu banyak memberi tugas yang tidak dikoreksi. Kalau memberi tugas wajib dikoreksi. Ngapain ya Bu? Betul kata Upin Ipin. Iya betul Bu. Ini zaman PPKM ini banyak tugas, gurunya memberi banyak tugas pada siswa, tapi tidak dikoreksi. Siswa orang tuanya yang mumet ini Bu. Ngerjakan tugas anaknya. Ya, karena sesi pertama, materi pertama sudah selesai jam 10. Mohon jangan keluar dulu, jangan ada yang keluar dulu. Semua video dinyalakan. Mohon yang belum nyala, semuanya dinyalakan. Kita akan screenshot oleh tim kita, akan screenshot tiap slide untuk sebagai bahan laporan kita. Yang belum dinyalakan, tolong dinyalakan. Mbak Anissa Nurul Iza.
Yang belakang-belakang itu banyak sekali yang belum dinyalakan. Kami tunggu cepat. Kalau tidak dinyalakan ini ada indikasi HP-nya berjalan sendiri, hidup sendiri. Coba saya cek dulu sebentar. Oke, sudah semua dinyalakan ya? Kita mulai ya Pak. Ya, mulai dari slide pertama. Oke, mulai slide pertama. Oke, saya aba-aba slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sudah. Slide kedua ada 13 set ini karena mahasiswa PAI banyak sekali. Slide kedua 1, 2, 3. Sudah Pak? Slide ketiga. Jamia Khairun Nisam. Sudah dinyalakan nih. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke. Slide keempat. Slide keempat. Oke, nyala semua. 1, 2. Ada yang gambarnya rumah aja itu. Rumahnya ikut zoom. Ya, Ulfatun Nikmah orangnya ada dan tidak ada. Oke, 1, 2, 3. Selanjutnya slide kelima. Husna belum dinyalakan, Sisi belum, Muhammad Nur belum ya. Nah, Sisi sudah, Husna, Nur tidak ada jawaban. Lanjut, slide 6. Istiqomah, istiqomah. Riza ini atapnya bergoyang. Ya, istiqomah sudah. Rizanya masih bergoyang atapnya. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Oke. Slide 7. Slide 7. Fathul Muhyi ini, Muhyi di Muhyi. Tidak ada Muhyinya. Oh, sudah Muhyi. Ananda Setiam. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Oke, slide 7. Slide 8. Slide 8 sudah nyala semua. Oke, sebentar. Masih goyang-goyang. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Slide 9 sudah nyala semua. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, slide 10. Slide 10 nanti ya, sudah semua. Benar. Kita hitung 1, 2, 3. Slide 11. Slide 11. Mas Arif, yang Mas Arif. Oh, nggih, monggo Bu Haja. Matur suwun nggih Bu Haja. Matur Nggih. nuwun. Mohon maaf yang banyak. Terima kasih, Bu. Salah kata dan kekurangan. Terima kasih, Bu. Berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 3 slide lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kok. Sudah aja. Sudah. Oke, sudah diambil sama tim. Oke, terima kasih teman-teman. Ada jeda 30 menit. Barangkali ada yang mau istirahat, makan, minum, ke toilet, kami persilahkan. Ada yang mau bertanya kepada kami, monggo dipersilahkan juga. Mau diskusi sama temannya, silakan. Mau bercerita juga, kami persilahkan. Monggo. Makan dulu Pak, makan. Ya, monggo. Apa nasi WhatsApp mana? Charger, Pak. Oh, charger. Mau tidur sebentar, Pak. Ya, sekarang jam berapa? Mau mandi dulu jam berapa Pak nanti? Mau nyumbang dulu. Jadi mulai lagi jam 10.30.
kuota. Iya, Pak. Aman. Ya, Harapan dulu. Aman. ya, monggo. Ngopi, Iya, Pak. ngopi, Pak. Mau pasar, Pak. Pasar. Jam berapa, Pak? 10.30. Nyusu. Spoiler, Pak. Setelah ini yang mengisi siapa ya, Pak? Pak Wahyu Permana. Oh, iya, terima kasih. Gue screenshot tuh. Harapan. Mungkin asuh. Ya mau ngopi dulu Pak. Ngopi dulu sama minum. Ngopi. Apa tuh namanya ini? Namanya kan Nurul Lidi. Hah? Namanya Nurul Lidi. Lambuan kamu. Iya sini terus kok. Orang ngerti. Aneh itu semua itu kantong kan. Ya, orang dicakup. Login Zoom, sob. Login Zoom. Oh, Selamat